sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita dengan sebuah lagu istimewa. Consolation that my trials come to only make me strong. I've been in a lot of places and I've seen a lot of faces, but there've been at times I feel so all alone. But in my lonely hour, yes, those precious lonely hour, Jesus let me know I was His own. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. So I thank God for the mountains, and I thank Him for the valleys. I thank Him for the song He brought me through. For if I'd never had a problem, I would know that He could solve them. I never know what faith in God could do. Oh, through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Oh, through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Oh, I've learned to depend upon His word. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Ferenly Justin yang bertajuk Sukacita Sejati. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ruangan Mimbar Pengharapan. Semoga firman Tuhan yang akan dihidangkan pada kali ini akan memberikan dorongan dan kekuatan untuk memperkukuhkan lagi iman kita kepada Tuhan. Sebelum bermula, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih karena mempertemukan kami di ruangan mimbar pengharapan ini. Kiranya Roh Kudus dan malaikat-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga apa saja message yang kami dengar, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan urapi saya Tuhan, sehingga saya dapat memberikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan penyertaan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk mimbar pengharapan kita pada hari ini adalah sukacita sejati. Filipi 1 ayat yang pertama hingga keempat. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingati kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tema di dalam buku Filipi adalah sukacita. Dan ianya sangat istimewa, unik, dan juga penting untuk difahami. Tema di dalam buku ini juga bukanlah sesuatu yang senang difahami sebenarnya. Kita tahu bahwa keinginan manusia di dalam hidup adalah dipenuhi dengan sukacita. Tetapi ada yang belum mungkin merasakan bagaimana sebenarnya sukacita itu. Ataupun sukacita itu pernah dirasai hanya dalam masa-masa tertentu sahaja. Ada juga yang ketika berjuang untuk mencapai sukacita, tetapi makin berjuang, makin tidak merasakan sukacita itu. Semakin lama, semakin susah untuk merasai sukacita, dan akhirnya mencari cara lain untuk mendapatkan sukacita, yaitu dengan mencari hiburan di luar sana dengan cara yang salah. Saudara-saudari, kota Filipi adalah kota yang kaya di Makedonia. Makedonia menjadi kerajaan yang lebih besar dan terkenal daripada Romawi. Makedonia terkenal sekali pada waktu dia berada di tangan Kaisar Filipus. Kaisar Filipus mempunyai anak yang sangat terkenal, yaitu Alexander Agung ataupun Alexander the Great. Dan dia didirikan oleh Kaisar Filipus. Kota ini dibangunkan dengan bijaksana sehingga menjadi kota yang sangat indah. Orang-orang di Filipi sangat bangga karena kota mereka dibangunkan oleh kaisar mereka sendiri. Tetapi kemudian Makedonia dihancurkan oleh kuasa yang dipimpin oleh Julius Caesar. Akibat penduduk Filipi menjadi tekanan, menjadi stres karena mereka menjadi tawanan di dalam kota mereka sendiri. Bahkan hak mereka sendiri tidak dapat dituntut dengan adil karena Filipi telah dikuasai oleh Julius Caesar. Saudara-saudari, hal ini juga berlaku di zaman kita. Karena kita juga hidup di dalam tawanan dosa. Roma 3 ayat 23. Saudara-saudari yang berada di rumah. Sejarah Kristen di Filipi bukanlah satu sejarah yang mudah. Ketika Paulus berjalan menuju ke Bitania, dia mau menginjil daerah Asia Kecil, Roh Kudus berkata, tidak. Dalam satu penglihatan, Paulus melihat orang-orang di Makedonia berseru kepadanya untuk meminta pertolongan. Maka Paulus tidak lagi meneruskan perjalanan ke Asia Kecil, dan dia langsung ke Makedonia. Paulus menjawab panggilan Tuhan, dan kota pertama di Makedonia yang dia masuk adalah kota Filipi. Penginjilan yang dikerjakan Paulus di kota Filipi tidak berjalan dengan lancar tanpa halangan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 diceritakan pada saat Paulus mengabarkan Injil di kota Filipi, ada seorang ibu yang mempunyai roh tenung yang kehilangan roh tenungnya karena Paulus mengusir roh tenung itu daripada tubuh wanita itu. Dan akibat daripada itu, Paulus dan Silas dikenakan hukuman penjara. Satu keunikan yang dilakukan oleh Paulus, pada malam dia bersama Silas bernyanyi di dalam penjara. Pada waktu dia bernyanyi, seluruh sendi penjara bergetar. Gempa bumi besar berlaku, semua pintu penjara terbuka. Pikiran manusia pada umumnya adalah, Tuhan sudah buka jalan, buka pintu penjara ini, dan bermaksud bahwa kita boleh lari daripada penjara. Namun Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Bahkan Paulus menghalang ketua penjara pada waktu itu yang mau bunuh diri. Nah, Kisah Para Rasul 16, 27 ayat 34. Saudara-saudari, apabila kita membaca ayat ini, kita melihat
satu event yang berlaku yang sangat menarik. Bagaimana Paulus menghalang kepala penjara yang risau pada ketika itu untuk bunuh diri. Dia telah menyelamatkan nyawa kepala penjara itu daripada meneruskan niat untuk membunuh diri. Bahkan di dalam ayat yang ke-28, ke-29, ya, kita boleh melihat dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia mengatakan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus menjawab di dalam ayat ke-31, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudari, inilah yang dikerjakan oleh Paulus di kota Filipi pada waktu dia masuk di kota itu. Dalam ayat yang ke-33, ya, kepala penjara itu telah membawa keluarganya diberi untuk dibaptis. Satu perkara yang begitu indah saat itu. Saudara-saudari, kita melihat dalam situasi sulit itu, pada waktu itu, yang berada dalam kesusahan bukanlah Paulus tetapi kepala penjara. Karena tindakan Paulus dan Silas, seisi keluarga kepala penjara minta untuk dibaptis dalam nama Yesus. Kita lihat cara Tuhan mengatur. Semuanya berbeda dengan cara manusia bekerja. Paulus harus masuk penjara terlebih dahulu, dipukuli, barulah semuanya bertobat. Kemudian seluruh kota melihat adanya seorang misionaris yang begitu luar biasa sehingga Paulus menjadi berpengaruh di kota Filipi. Dan dia telah membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan mengatur membuat Paulus mendapat sukacita. Sukacita tersebut dimulai pada waktu dia mengembalikan hidup kepada Tuhan. Hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup berpusat kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat apabila Paulus meletakkan dirinya yang di tempat yang sepatutnya. Walaupun dia bernama si besar, hidupnya tidaklah sebesar. Andai kata Saulus sebelum Paulus namanya ditukar. Tidak ada orang yang mengenal Saulus kalau Tuhan tidak memukul dia sehingga dia bertobat. Apabila namanya bertukar menjadi Paulus yang berarti si kecil. Dia mengakui dirinya adalah orang yang kecil, yang paling berdosa. Sehingga dia harus menyadari bahwa sebagai seorang manusia biasa, dia harus menuruti Yesus. Dia harus menundukkan dirinya. Dia harus meletakkan kepercayaan dia kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup dia. Kita akan mengalami sukacita yang besar. Sukacita bukan di dalam kesombongan, tetapi apabila kita meletakkan diri kita di dalam kerendahan, merendahkan kedudukan kita. Kalau kita dapat melihat kaitan di setiap langkah yang kita ambil dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja bersatu di dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan dapat bersukacita. Amin. Waktu dan cara Tuhan sangatlah unik. Bahkan kita pun sukar untuk mengerti. Tetapi kita harus selalu taat. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu melihat gerak Tuhan. Kita akan dapat bersyukur, bersukacita. Karena disitulah terdapat kenikmatan dan keindahan bergaul dengan Tuhan. Orang-orang dunia sangat menyukai berkat Tuhan, tetapi tidak suka dengan cara Tuhan, tidak mau menikmati Tuhan karena hidupnya berdosa. Saudara-saudari, mari kita menjadi berkat hidup bagi orang lain. Seluruh dunia tahu bahwa baik memberi daripada menerima. Berbuat baik akan mendatangkan sukacita, tetapi dunia memutarkannya menjadi saya mau menerima supaya saya berkecukupan daripada memberi. Ditwist statement itu. Jemaat di Filipi salah satu jemaat yang tahu mendapatkan berkat dan membagikan berkat. Mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka mengumpulkan uang untuk menyokong jemaat Yerusalem yang menderita secara luar biasa karena tekanan dan dianiaya habis-habisan. Selagi mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap. Seberapa jauh kita belajar menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin egois. Orang yang egois hanya akan mementingkan diri sendiri. Tidak akan pernah bersukacita. Orang seperti ini akan selalu hidup di dalam tekanan.
Kalau kita berbagi dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, kita akan bersukacita. Amin. Kita belajar daripada Paulus yang selalu berdoa dengan sukacita untuk jemaat di Filipi. Sukacita itu bahkan bukan hanya untuk satu saat, tetapi akan menjadi kaitan satu dengan yang lain yang tidak akan habis-habis. Tahun 2020 ini, banyak orang yang memerlukan penghiburan. Saya mau menyeru, mari kita menjadi berkat, saluran berkat bagi mereka. Menghibur, menguatkan mereka, membangkitkan mereka, supaya mereka keluar daripada kesulitan yang mereka alami. Banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, yang mungkin mengalami kesulitan, tekanan, terutamanya sekali, ya, mendapat efek daripada keadaan yang berlaku di dunia saat ini. Ataupun masalah-masalah yang lain. Saudara-saudari, marilah kita memberikan sukacita, mengungsikan sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu dan saya kepada orang lain. Salah satu yang dilakukan oleh Paulus adalah berdoa bagi mereka, supaya mereka juga dapat keluar daripada tekanan, masalah, cabaran hidup, dan mereka juga bersukacitalah. Alkitab juga menyuruh kita, saudara-saudari, untuk terus bersandar kepada Tuhan, karena hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan, kita mampu bertahan dan kita mampu bersukacita. Satu perasaan yang sangat besar yang tidak terungkap dengan kata-kata, apabila kita mahu menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam penguasaan Tuhan. Mari kita terus bersama-sama membantu melihat di antara satu sama lain, menyokong di antara satu sama lain, untuk menuju kepada kerajaan yang Tuhan sudah janjikan, yaitu syurga. Saya mencabar kamu dan saya untuk berkongsi sukacita kamu kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di syurga, kami sudah mendengar melihat apa yang Paulus lakukan di Makedonia, kota Filipi. Dia memberikan sukacita kepada jemaat-jemaat di Filipi. Di dalam kesusahan, di dalam kesukaran, tekanan yang mereka alami, Paulus hadir memberikan sinar harapan, sukacita kepada mereka. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami di zaman ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau menyediakan sukacita yang terbaik, terbesar, melalui Roh Kudus dan malaikat-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap jiwa-jiwa yang merintih kesedihan, tekanan, menangis karena cabaran hidup. Tetapi kami percaya Tuhan menghulurkan tangan Tuhan untuk memberikan sukacita di dalam hidup kami semua. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami mengambil keputusan Tuhan untuk terus merendahkan diri untuk setiap hal-hal yang sudah Engkau amanahkan kepada kami, terutamanya sekali di dalam pelayanan hidup kami. Biarlah kami ini menjadi kesaksian yang hidup melalui pimpinan Tuhan. Dan seterusnya orang melihat sukacita kami dan mereka juga merasakan efek daripada sukacita, daripada syurga yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bersama-sama dengan kami sepanjang program ini. Kau sudah bersama-sama dengan message ini, sehingga ia juga dapat menyentuh setiap hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.